Bapak Ibu, saudara sekalian, siklus kehidupan manusia mulai dari lahir, berkembang, tumbuh dewasa, menikah, menua, dan kemudian meninggal dunia adalah siklus yang harus dilewati oleh semua orang. Tidak lengkap memang, tetapi ujung dari ujung kelahiran dan kematian adalah sebuah keniscayaan. Di dalam setiap episode kehidupan itu ada ritual-ritual keagamaan yang menjadi istimewa bagi setiap anak manusia, mulai dari ketika dia lahir, ketika dia tumbuh dewasa, menikah, dan bahkan meninggal dunia. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bidang urusan agama Islam hadir di setiap momen-momen itu. Kalau selama ini kita lebih mengenal kehadiran pada momen pernikahan, maka kali ini kita menghadirkan pembinaan, pembimbingan, guiding bagi masyarakat tentang pemulasaraan jenazah, yaitu proses perawatan sampai dengan pemakaman jenazah di bagian episode akhir dari kehidupan manusia. Kita hadirkan panduannya dengan secara videografis agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bahkan panduan untuk bisa diikuti. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan video tuntunan pemulasaraan jenazah ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini menjadi bagian dari bentuk pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Terima kasih, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita semua. Terus bekerja, terus berprestasi, jangan lelah, mudah-mudahan jadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wal awliya amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Pun demikian manusia pasti akan mengalami kematian. Dalam ajaran Islam, ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka ada 4 kewajiban yang termasuk fardul kifayah bagi saudara muslim yang lain. Yang pertama, wajib memandikan. Yang kedua, wajib mengkafankan. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, memakamkan. Kami dari tim pembuatan video pemulasaraan jenazah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan menyajikan tutorial-tutorial terkait dengan 4 hal tersebut dengan harapan akan bermanfaat bagi umat Islam dan akan menjadi pedoman ketika masyarakat menghadapi kematian di lingkungannya masing-masing. Selain 4 perkara yang wajib dilakukan oleh umat Islam terhadap saudara muslim yang meninggal dunia, ada satu hal penting yang dilakukan oleh umat Islam ketika ada saudaranya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Berikut ini akan kami tampilkan tutorial mentalkin orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Selamat menyaksikan. Para pemirsa rahimakumullah, apa yang kita lakukan ketika melihat saudara kita atau teman kita mengalami sakaratul maut atau naza? Yang pertama yaitu kita mentalkin. Mentalkin dalam artian kita membimbing agar meninggalnya husnul khotimah. Tata cara untuk mentalkin akan tergantung dengan kondisi orang yang sedang sakaratul maut. Ketika nafasnya masih panjang, maka kita mentalkin dengan kalimat thayyibah yang panjang juga. Tetapi ketika nafasnya sudah pendek, maka kita mentalkin dengan kalimat thayyibah yang pendek. Contoh kalimat thayyibah yang panjang yaitu La ilaha illallah. Adapun contoh kalimat thayyibah yang pendek yaitu cukup dengan lafdzul jalalah ataupun Allah, Allah. Kemudian
Selain mentalkin dengan kalimat thayyibah, ada pula yang lain, yaitu membantu dengan mendoakan dengan membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Dasar ataupun perintah untuk talqin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Juga beliau menyampaikan, iqra'u surat Yasin, bacalah olehmu surat Yasin. Ketika orang yang sedang nazak meninggal dunia, maka disunatkan untuk mengucapkan kalimat tarjih atau istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian langkah pertama, kita tutup kedua matanya. Kemudian kita rapatkan mulutnya. Supaya mulut rapat, kita ikat dengan tali. Yang ketiga, kita rapatkan kaki jenazah dengan cara kita ikatkan jempol ataupun jari-jari kaki, supaya nanti ketika dikafani jauh lebih rapi dan lebih mudah. Para pemirsa rahimakumullah, setelah jenazah ditutup rapat matanya, kemudian ditutup rapat mulut serta kakinya, posisi tangan diposisikan seperti orang yang sholat. Tangan yang kiri berada di bawah dan tangan yang kanan berada di atas. Juga bisa untuk mempermudah supaya posisi sedekap sempurna, bisa dibantu diikat dengan tali. Kemudian apabila kita mendapatkan jenazah yang sudah kaku ataupun sulit untuk diposisikan seperti orang sholat, ada sebuah teori ataupun cara, yaitu kita ambil air cuka, kemudian kita oleskan di organ tubuh yang sulit untuk ditekuk, dan kita bacakan ayat wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Insyaallah jenazah yang tadinya sulit untuk diposisikan akan mudah. Itu semua adalah biidznillah. Dan tak lupa ketika kita menutup mata, menutup mulut dan sebagainya, kita membaca doa bismillah wa ala millati rasulillah ataupun membaca sholawat Nabi. Demikian hal yang kami sampaikan terkait dengan prosesi talqin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kewajiban yang pertama dilakukan oleh umat Islam ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia adalah memandikan. Berikut ini akan kami tampilkan tutorial memandikan jenazah. Selamat menyaksikan. Setelah meninggal dunia, jenazah akan dibawa ke pemandian. Adapun untuk membawa jenazah ada dua cara atau dua teknis. Yang pertama yaitu dengan cara dirangkul atau dengan cara dipeluk. Kemudian teknis yang kedua yaitu dengan cara disorok atau kedua tangan masuk ke bawah tubuh jenazah dan segera dibawa ke tempat pemandian. Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita praktekkan memandikan jenazah. Namun sebelum prosesi memandikan jenazah,
kita persiapkan dulu peralatan-peralatan untuk memandikan jenazah. Karena jenazah masih memakai pakaian lengkap, maka harus kita lepaskan terlebih dahulu dengan mempersiapkan gunting untuk menggunting pakaian. Kemudian peralatan mandi diantaranya adalah sabun mandi tentunya, kemudian sampo. Jangan lupa juga dipersiapkan cotton bud untuk membersihkan lubang-lubang pada jenazah yang masih ada kotoran-kotorannya. Kemudian juga masker yang perlu kita pakai karena bisa jadi jenazah tersebut masih membawa kuman-kuman penyakit. Dan tidak lupa kita persiapkan handscoon atau sarung tangan. Kemudian juga kita persiapkan ember, ada 3 buah ember. Yang pertama berisi air bersih, kemudian yang kedua air sabun, dan yang ketiga air yang dicampur dengan kapur barus. Namun untuk saat ini bagi yang terbiasa memandikan dengan air keran atau memakai selang, bisa juga diperagakan atau dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah melepas pakaian. Ini terkadang jenazah masih diikat dengan tali ketika merapikan mulut, tangan, bisa juga dengan di kakinya. Maka ini semua dilepaskan terlebih dahulu untuk prosesi memperlancar memandikannya dan membersihkan najis-najis yang masih menempel pada jasad jenazah. Kemudian untuk melepas baju yang sulit dilepas, seperti halnya kita melepas baju kita yang masih hidup, tentunya diperlukan gunting. Ini untuk menggunting sampai lepas semuanya. Kemudian setelah semua terlepas, dimulai prosesi memandikan dengan cara yang pertama, membersihkan kotoran-kotoran atau najis-najis dengan cara sedikit diangkat bagian tubuh paling atas, kemudian ditekan atau dipurut bagian perutnya agar kotoran yang masih ada di dalam ini bisa keluar, baik itu kotoran yang ada di kubul maupun di dubur. Semua najis atau semua kotoran dibersihkan semua, baik itu di ketiak, baik itu di sela-sela yang lain atau di lipatan-lipatan tubuh dari si jenazah. Bisa digulang-gulingkan dengan cara sedikit dimiringkan, baik ke kanan maupun ke kiri. Setelah membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada jasad jenazah, maka dilanjutkan dengan mewudukan jenazah dengan diawali niat nawaitul wudu'a lihadal mayyiti lillahi ta'ala jika jenazahnya laki-laki. Namun jika jenazahnya perempuan diganti nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian mewudukan jenazah dengan dimulai dari membasuh kedua telapak tangan, kemudian membersihkan mulut, membersihkan hidungnya, wajahnya, sampai seperti melaksanakan wudhu bagi orang yang mau melakukan sholat. Selanjutnya prosesi memandikan jenazah dengan membaca niat nawaitul husla ala hadal mayyiti ta'ala.
kalau jenazahnya laki-laki. Sementara ketika jenazahnya perempuan, nawaitul ghusla ala hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian dimulai dari bagian tubuh atas ke bawah diguyurkan air. Setelah selesai diulang dari sebelah kanan tubuh jenazah, kemudian sebelah kiri tubuh jenazah, dengan cara air diguyurkan kalau memakai selang di bawah kain penutup auratnya. Dibersihkan, diguyurkan sampai betul-betul sempurna atau seluruh tubuh basah semuanya. Kemudian setelah selesai dikeramasi jenazah tersebut dengan tetap lemah lembut memakai sampo. Ya, kemudian setelah selesai mengeramasi jenazah, maka dilanjutkan prosesi memandikan jenazah dengan sabun. Digosokkan seluruh tubuh jenazah, termasuk di tempat-tempat yang sulit dijangkau atau di sela-sela jari, kemudian di ketiak, kemudian di selangkangan, dan lain sebagainya. Bisa diarahkan ke sebelah kanan untuk menyabun bagian punggung, begitu juga sebaliknya diarahkan ke sebelah kiri untuk membersihkan bagian punggung yang sebelah lainnya. Kemudian setelah selesai menyabun jasad jenazah, dilanjutkan pembilasan memakai air bersih, dimulai dari tubuh bagian atas menuju ke bawah dan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Dibersihkan semuanya. Setelah selesai, maka yang terakhir, jika yang berlanjut di daerahnya dibasuh dengan air kapur barus, ini boleh dibasuh dengan air kapur barus. Namun bagi yang sekarang memakai selang, maka boleh setelah selesai dari pembilasan maka dikeringkan dengan memakai handuk, dengan tetap aurat tertutup. Auratnya si jenazah tetap kita tutup, kemudian kita keringkan, dimulai dari rambut, kepala, kemudian ke bawah sampai seluruh tubuhnya bisa kering dan bersih dari air. Kemudian setelah prosesi pengeringan, maka dilanjutkan dengan mengganti kain basahan dengan kain yang bersih dan kering. Ini untuk menutup aurat dari si jenazah. Ya, diambil pelan-pelan agar auratnya tetap tertutup. Kemudian setelah selesai, kita pindahkan dari tempat memandikan jenazah, kita pindahkan ke tempat mengkafani jenazah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah jenazah dimandikan, maka kewajiban yang kedua adalah mengkafankan jenazah. Berikut ini akan kami tampilkan tutorial mengkafankan jenazah. Selamat menyaksikan. Setelah jenazah dimandikan, langkah selanjutnya yaitu mengkafani. Untuk mengkafani jenazah, bagi yang jenazah laki-laki, maka cukup dengan 3 helai kain kafan.
Adapun yang untuk jenazah putri nanti ditambah dengan tapih, ditambah dengan baju kurung, dan juga ditambah dengan kerudung atau jilbab. Adapun ukuran panjang atau pendeknya kain kafan kita menyesuaikan dengan panjang pendeknya jenazah, kemudian ditambah sekitar 40 cm atau kurang lebih ditambah 2 jengkal. Kemudian kain kafan yang sudah dipersiapkan dipotong sesuai dengan ukuran sebanyak 3 helai untuk laki-laki. Apabila masih sisa ataupun kain kafan cukup, maka boleh untuk laki-laki ditambah dengan tapih, dengan baju kurung, dan juga dengan imamah ataupun dengan surban. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal ataupun peralatan yang diperlukan terkait dengan pengkafanan, yang pertama yaitu kain kafan, yang kedua yaitu dengan gunting, yang selanjutnya kita ukur panjang pendeknya jenazah. Setelah diukur, ditambah dengan ukuran 20 cm 20 cm atau sekitar 40 cm, yang kemudian teknis peletakannya tidak ditumpuk dari 3 helai menjadi 1, tetapi nanti ada teknis yang pertama yaitu 1 lembar full atau penuh, kemudian yang kedua dan yang ketiga yaitu dengan model bersayap. Setelah kain kafan dipotong menjadi 3 helai, kita siapkan kain kafan dipotong-potong untuk dibuat tali. Adapun tali sebanyak 7 ataupun 5 melihat panjang pendeknya jenazah. Kemudian setelah tali selesai dipasang, langkah selanjutnya yaitu menata kain kafan. Kain kafan yang pertama, kain kafan yang sempurna, dalam artian ditata secara utuh, secara senter ataupun terpusat. Setelah kain kafan ditata secara utuh, maka ditaruhlah kapur barus. Kapur barus yang telah dilembutkan disebar atau ditaruh di atas kain kafan yang pertama. Kemudian setelah selesai, kita tata kain kafan yang kedua yaitu dengan model sayap atau model menyamping. Bisa dari sebelah kanan dulu ataupun dari sebelah kiri. Dengan tujuan apa kok kita menyamping? Agar apabila jenazah itu besar akan cukup untuk membungkus jasad jenazah. Pemirsa rahimakumullah, setelah penataan kain kafan selesai, maka jenazah yang telah dimandikan diangkat dan diletakkan di kain kafan yang sudah dipersiapkan. Kemudian setelah jenazah diposisikan sebagaimana mestinya ataupun sesuai aturan, maka langkah selanjutnya yaitu kita ambil kapas, kemudian kapas tersebut ditaruh wuwur cendono ataupun bubuk atau serbuk kain serbuk kuning. Setelah kapas diambil dan dibubui serbuk cendono, ditutupkan
ke lubang-lubang jenazah. Diawali dari lubang mata, telinga, hidung, mulut, kemudian ketiak. Kalau yang untuk putri ditambah di payudara, kemudian di pergelangan tangan, di jari-jari atau di sela-sela jari tangan, kemudian di bagian pusar, kemudian di lubang kubul serta dubur. Untuk lubang kubul itu ada 2 kapas. Yang pertama yaitu yang kecil, ditaruh di kubul bagian dalam, kemudian kapas yang besar ditaruh di kubul bagian luar. Kemudian sama, kapas yang kecil ditaruh di bagian dubur yang dalam, kemudian kapas yang besar ditaruh di bagian luar. Kemudian bagian bawah yaitu di lutut, kemudian yang terakhir adalah di bagian kaki, tepatnya di sela-sela jari kaki. Setelah proses menutup dengan kapas selesai, maka selanjutnya yaitu proses memberi wewangen ataupun wangi-wangian. Ini disunatkan agar aroma yang muncul dari jenazah adalah aroma yang harum. Setelah proses memberikan minyak selesai, maka selanjutnya yaitu proses menutup dengan kain kafan, diawali dari yang paling atas terlebih dahulu, yaitu dengan proses diambilkan dari kain kafan yang menyamping, dengan tujuan agar jenazah benar-benar tertutup dengan rapat dan kain kafannya cukup. Setelah ditutup dengan kain kafan yang paling awal ataupun atas, secara perlahan jarit ataupun kain yang menutup di tubuh jenazah diambil dengan tidak membuka aurat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat bagaimana cara untuk mengkafani ataupun menyempurnakan kain kafan. Setiap helai yang menutupi tubuh dipastikan dirapatkan secara sempurna, mulai dari helai awal, kedua sampai ketiga. Kemudian setelah rapi, bagian tali bagian ujung dan bawah sebelum diikat ditarik terlebih dahulu, ujung bawah ujung atas, dengan harapan agar posisi ataupun tubuh jenazah lebih rapi. Selanjutnya salah satu dari tubuh jenazah diikat, bisa dari ujung atas ataupun ujung bawah. Ketika yang diikat di ujung bawah, maka yang ujung atas menjadi katrol ataupun jangan diikat dahulu agar sempurna kondisi jenazah, dalam artian pantas ataupun nyaman untuk dilihat. Selanjutnya proses untuk menali, yaitu tali dengan menggunakan metode tali simpul berada di sebelah kiri jenazah. Kenapa di sebelah kiri? Nanti akan mudah proses pelepasannya ketika berada di liang lahat. Setelah selesai untuk proses penalian,
maka langkah yang terakhir yaitu tetap ditarik kembali agar memastikan kondisi jenazah sudah rapi. Demikian terkait dengan proses pengkafanan, khususnya untuk jenazah laki-laki. Untuk jenazah putri sebenarnya sama dengan laki-laki, hanya ditambah dengan jilbab, kemudian ditambah dengan baju kurung, dan ditambah dengan tapih serta celana dalam. Tambahan-tambahan itu sifatnya menjadi penyempurna, karena untuk perempuan lekuk tubuh ataupun auratnya lebih banyak daripada laki-laki, sehingga tambahan tersebut akan menjadi penyempurna. Kita lihat yang pertama tadi adalah kerudung. Setelah kerudung ditata, selanjutnya yaitu baju kurung. Seandainya untuk membuat baju kurung kepala jenazah terlalu besar, maka bisa ditambahkan ke bagian bawah agar kepala bisa masuk. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan tapih dan penataannya, dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu celana dalam. Yang selanjutnya terkait dengan tali dan sebagainya sama antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Langkah pertama yaitu menutup aurat inti dengan celana dalam. Kemudian yang selanjutnya yaitu menutup kain tapih. Setelah kain tapih diteruskan dengan gamis ataupun baju kurung. Dan yang terakhir adalah membuat kerudung. Baju kurung, tapih terlebih dahulu dipasangkan dengan harapan ketika penutup ataupun kain yang melekat di tubuh jenazah diambil, tidak terbuka auratnya. Kerudung, sebelum dipasangkan kerudung, terlebih dahulu jenazah lubang-lubang ditutup dengan kapas, khususnya yang ada di muka, mulai dari mata, hidung, telinga, mulut, dan juga ada kapas yang besar untuk menutupi muka. Setelah selesai, kerudung dipasang di muka jenazah. Selanjutnya, kain kafan yang pertama atau yang di tengah mulai dipasangkan atau dipakaikan di tubuh jenazah. Kemudian yang kedua yaitu kain kafan sayap. Kain kafan sayap kanan maupun yang kiri. Setelah kain kafan selesai, jangan lupa bagian ujung
bawah dan ujung atas ditarik dengan kuat agar postur tubuh atau badan si jenazah terlihat lebih rapi. Kemudian setelah ditarik, salah satu diikat, bisa di ujung atau ujung kaki maupun ujung kepala. Kalau di ujung kaki berarti di ujung kepala, jangan ditarik terlebih dahulu demi kelihatan lebih rapi dan lebih baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah jenazah dimandikan kemudian dikafani, maka kewajiban yang ketiga adalah mensolatkan jenazah. Berikut ini akan kami tampilkan tutorial mensolatkan jenazah. Selamat menyaksikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah jenazah dimandikan kemudian dikafani, maka kewajiban kita sebagai sesama muslim berikutnya adalah mensolatkan jenazah. Sholat jenazah bisa dilakukan dengan cara munfarid atau sendiri, ataupun dengan cara berjamaah, tetapi berjamaah tentu lebih afdol. Ketika kita akan mensolatkan jenazah, maka posisikan jenazah berada di arah kiblat. Kemudian ketika akan sholat sendirian maupun menjadi imam, maka posisi imam ketika jenazahnya laki-laki sejajar dengan kepala. Ketika jenazah itu adalah wanita atau perempuan, maka orang yang sholat sendirian maupun imam sholat jamaah itu berada sejajar dengan perut. Adapun bacaan di dalam sholat jenazah ini sesungguhnya adalah secara sir, namun akan kami praktekkan nanti dengan cara jahar untuk bisa dipahami oleh para pemirsa semuanya. Selanjutnya, ketika kita sudah siap sholat jenazah, maka ketika berjamaah diusahakan shaf berjumlah ganjil, bisa 3, 5, 7 dan seterusnya tergantung jamaah yang hadir. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akan kami praktekkan sholat jenazah laki-laki. Diawali dengan niat, kemudian takbir 4 kali. Setelah takbir yang pertama membaca suratul Fatihah, kemudian setelah takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lalu takbir ketiga, setelah itu membaca doa untuk mayit, dan takbir yang keempat, setelah itu mendoakan jenazah, lalu ditutup dengan salam. Baik, kita akan praktekkan mensolati jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahu Akbar.
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk praktek sholat jenazah jika laki-laki. Adapun jika jenazahnya perempuan, maka dhamir hu kita ganti dengan ha, seperti Allahumma fillahu kita ganti dengan Allahumma fillaha, dan seterusnya. Setelah selesai sholat, ada baiknya kita mendoakan kepada jenazah ini, bisa dengan bacaan tahlil ataupun kalimat-kalimat thayyibah. Untuk selanjutnya jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman yang telah disediakan. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tutorial terkait dengan sholat jenazah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah jenazah dimandikan, kemudian dikafani dan disolatkan, maka kewajiban yang paling terakhir bagi umat Islam adalah memakamkan jenazah. Berikut ini akan kami tampilkan tutorial memakamkan jenazah. Selamat menyaksikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah jenazah selesai disolatkan, tahapan selanjutnya yaitu memakamkan atau mengubur. Sebelum jenazah dimakamkan, terlebih dahulu ada prosesi pelepasan jenazah. Prosesi pelepasan jenazah yang penting yaitu yang pertama adanya istibra ataupun pembebasan atas segala hutang-hutang ataupun hakul adam si mayit. Yang kedua adanya istishad ataupun persaksian, karena persaksian untuk si mayit sangat penting ketika tetangga-tetangga atau saudara-saudara atau muazzin muazziyat menyaksikan bahwa jenazah itu baik, insya Allah kekurangan atau keburukan jenazah akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Setelah itu diadakan yang terakhir yaitu doa pelepasan jenazah. Setelah selesai, jenazah dipersiapkan untuk berangkat menuju ke pemakaman. Setelah jenazah dibawa ke pemakaman, langkah yang pertama yaitu jenazah digotong, kemudian dimasukkan ke liang kubur, yang mana di dalamnya untuk menaruh tubuh jenazah ada dua model. Yang pertama yaitu model di tengah atau istilahnya syak ataupun cempuri. Yang kedua dengan model yang lahat atau menjorok ke dalam ke arah kiblat. Setelah jenazah diposisikan di dalam liang lahat ataupun cempuri ataupun syak, posisi dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi miring. Setelah jenazah diposisikan miring ke arah kiblat, tali pocong dilepas, kemudian tali kaki juga dilepas, kemudian pipi jenazah ditempelkan ke tanah. Yang selanjutnya setelah hal itu dilakukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan adzan untuk jenazah. Dalam hal ini untuk adzan
sama seperti adzan-adzan yang lain, baik adzan maupun iqomahnya sama. Setelah selesai, maka ditutuplah liang lahat ataupun syak ataupun cemburi, bisa ditutup dengan bambu ataupun dengan kayu. Setelah rapat, kemudian pelan-pelan diuruk ataupun ditutup dengan tanah dengan membaca, ada doanya, yaitu yang pertama ataupun ketika menabur tanah yang pertama kita membaca doa minha khalaqnakum. Kemudian taburan yang kedua kita membaca doa wa fiha nu'idukum, dan taburan tanah yang ketiga kita membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu disunatkan, tetapi ketika tidak bisa, paling tidak dengan membaca basmalah dan sholawat. Setelah selesai penguburan, dalam artian sempurna ketika memakamkan, maka dilaksanakan yaitu talqin ba'dal maut atau talqin sebagai bentuk ngaji ataupun untuk memberikan bekal bagi si mayit. Adapun untuk talqin, orang yang menalqin menghadap ke arah timur, bisa dengan berdiri ataupun bisa dengan duduk. Ketika orang yang menalqin dengan duduk, maka muazzin muazziyat disunatkan untuk berdiri ataupun sebaliknya. Setelah selesai itu ditambah dengan bacaan at-tahlil ataupun bacaan yang lain. Kemudian sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang yang telah meninggal dunia, setelah selesai didoakan, di bagian kepala dibacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima, dan di ujung kaki dibacakan akhir surah Al-Baqarah, diawali dari lillahi ma fis samawat sampai akhir ayat. Demikian terkait dengan penguburan atau pemakaman jenazah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tutorial yang kami sampaikan terkait dengan 4 hal yang harus dikerjakan oleh sesama umat Islam ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.